Pada kesempatan kali ini, saya Syifa Natasha Roeda Gultom dengan NIM 4112201118 kelas AM6D pagi akan mempresentasikan portofolio Register Security Analysis sebagai bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Keuangan. Yang pertama itu ada PT Agung Podomoro Land. APLN adalah pengembang properti terpadu bagian dari Agung Podomoro Group dengan proyek di berbagai kota besar di Indonesia. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan dan pengelolaan perumahan, apartemen, dan pusat perbelanjaan dan hotel. Pada 2023, APLN mencatat penjualan sebesar 4,68 triliun dan laba bersih 1,16 triliun. Kemudian UBO-nya adalah Trihatma Kusuma Halim. Kemudian ada analisis rasionya, itu analisis rasio keuangan 2024 menunjukkan likuiditas APLN menurun dengan kemampuan terbatas memenuhi kewajiban jangka pendek, efisien operasional juga menurun, dan profitabilitas melemah atau ROA, ROE-nya menurun. Namun struktur keuangan membaik, ketergantungan utang berkurang. Kemudian rekomendasinya APLN itu tidak direkomendasikan untuk investor jangka pendek atau resiko rendah. Pertimbangkan seleksi untuk investor jangka panjang berani resiko dengan pantauan ketat pada perbaikan operasional dan arus kas. Kemudian PT selanjutnya itu ada Forkopi Indonesia. For ini adalah perusahaan retail kopi dengan konsep premium affordable IPO pada April 2025 hingga akhir 2024 mereka memiliki 232 outlet di Indonesia dan berekspansi ke Singapura. Kinerja keuangan 2024 sangat positif, penjualan bersihnya 1,038 triliun dan laba bersihnya 58,22 miliar. Kemudian Wilson Cuaca adalah UBO-nya dari Kopi Indonesia. Kemudian ada analisisnya, lihat analisis rasio keuangannya itu di 2023 menunjukkan likuiditas FOR membaik namun masih di bawah standar ideal. Efisiensi operasional sangat baik, profitabilitas meningkat drastis, namun ada anomali NPM yang terlalu tinggi, solvabilitasnya masih beresiko tinggi karena debt to equity ratio sangat tinggi. Kemudian rekomendasi for ini kurang cocok untuk investor konservatif, dapat dipertimbangkan selektif untuk investor jangka panjang dengan toleransi resiko tinggi dengan analisis lanjutan terhadap sumber profitabilitas dan strategi pengurangan utang. Kemudian lanjut di PT berikutnya yaitu Bersama Mencapai Puncak. Itu baik adalah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner atau ayam goreng Longso dan distribusi bahan pokok IPO. Pada Februari 2024, perusahaan ini memperluas jaringan restoran dan distribusi ke berbagai kota. Pada 2023, baik mencatat total aset 79,19 miliar dan laba bersih 11,55 miliar. UBO-nya adalah pasangan pendiri yaitu Nanang Suherman dan Yeni Isnawati. Kemudian kita lihat analisis rasionya. Likuiditas baik membaik dan struktur modal lebih sehat, efisiensi penggunaan aset dan pengelolaan persediaan juga membaik, namun profitabilitas menurun tajam, valuasi pasar justru meningkat, mengidentifikasi potensi overvaluasi. Kemudian baik ini tidak direkomendasikan untuk investor konservatif atau jangka pendek. Potensi ada untuk investor jangka panjang dengan risiko menengah tinggi jika perusahaan mampu memperbaiki kinerja laba dan menjaga efisiensi aset.
Kemudian ini ada hasil simulasi transaksi dalam dalam simulasi trading saya April sampai Juni 2025. Saya melakukan transaksi pada ketiga saham ini, yaitu di FOR saya membeli satu lot dengan 354 rupiah, terus saya menjualnya di harga 680.000 rupiah. Saya memiliki untung 3227 Ini adalah keuntungan besar. Kemudian di baik saya membeli 5 lot dengan 93 rupiah, saya jual 89 rupiah. Untungnya 15.773 rupiah. Di APLN saya membeli 5 lot dengan 72 rupiah, dijual 104 rupiah. Rugi 2.225 rupiah. Ini satu-satunya saham yang merugi. Total keuntungan bersih dari seluruh transaksi adalah 45.875 rupiah. Ini menunjukkan bahwa strategi beli saat rendah, jual saat tinggi cukup berhasil pada FOR dan baik. Itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.